Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Mari selidiki hati kami Tuhan. Tuhan ampuni kalau masih ada dosa pelanggaran kami buat. Kuduskan seluruh hidup kami, agar kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat. Biar Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami, bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah hati Tuhan disenangkan pagi hari ini. Dan kami percaya saat Tuhan disenangkan, Tuhan akan memberkati setiap kami, sehingga yang datang dengan lemah akan dikuatkan, yang putus asa akan diberikan pengharapan yang baru, yang sakit akan disembuhkan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kuasa, ada berkat, ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Biarlah hati kita terus memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku,
bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari pergunakan mulut kita perkatakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Mari pergunakan mulut dan bibir kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dibanding kita bergosip, dibanding kita menjelek-jelekan orang lain, mari menggunakan mulut kita untuk memuji meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan sudah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak. Biar mulut kami terus memuji-muji kebesaran-Mu. Biar hati kami mau bersorak karena Tuhan baik bagi kami. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Ya Allah masih kata kaya rana masih. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ku beri, kami mau beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Cuma Tuhan saja katakan mulutku benar Tuhan. Kami mau pergunakan mulut kami hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus Tuhan. Ya Allah, katakan mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya kepada-Mu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Yesus yang layak terima kemuliaan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saudara kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara, sebab kuasa Tuhan dahsyat dan ajaib. Amin. Apa yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Setiap jiwa dan pengharapan
kita ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Kau yang dengar setiap seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani kami Tuhan. Kau temani aku, dan Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari Kau mengalir pagi hari ini Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau
Kau ada bersama kami untuk melewati badai kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Kau dengan menerima berkat firman, sehingga iman kami semakin bertumbuh Tuhan, menjadi seperti yang Kau kehendaki, bukan seperti yang kami kehendaki Tuhan. Ubah hati kami, sentuh hati kami, ubah hidup kami, sehingga kami benar-benar dimerdekakan oleh kuasa. Terima kasih Tuhan. Kau percaya Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami. Saatnya urapi setiap kami, sentuh hati kami, ampuni kalau ada dosa-dosa sekecil apapun juga yang kami lakukan hingga saat ini dalam pelayanan, dalam perjemaah. Tuhan ampuni kami, karena Kau yang tahu isi hati kami. Oleh sebab itu, ubah hidup kami. Kami tahu Engkau berfirman, banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Biarlah Kau jadikan kami jemaat-Mu Tuhan, GBI Anugerah Makassar menjadi orang-orang yang terpilih. Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu bagi setiap hari. Dan beri firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah yang subur. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun saat ini tidak tahu, ya, kami mengalami goncangan yang luar biasa, tapi percaya semua itu dialami oleh setiap orang, setiap gereja. Ya. Baru-baru ini pun saya baru berfellowship di bawah, ya, banyak orang mengemukakan soal-soal pelayanan juga. Ya. Baru-baru juga di Gembala GBI juga mengatakan hal-hal yang demikian. Ya. Pokoknya gereja saat ini digoncang luar biasa. Ya. Kenapa? Tidak perlu tahu. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Banyak nabi-nabi palsu. Ya. Banyak orang disesatkan. Ya. Kenapa? Memang iblis diberi kuasa di dunia ini. Ya. Sampai Tuhan datang. Ya. Jadi dia berhak mengecoh setiap orang percaya dengan cara apapun juga, ya, kenikmatan dunia, pokoknya semua cara-cara yang kedagingan itu dikecoh oleh setan. Karena memang dia diberi kuasa. Nah, untuk melawannya, untuk hidup benar sesuai firman Tuhan, sesuai yang Tuhan kehendaki, maka kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, jangan harap kita terpilih. Kita banyak terpanggil, gereja penuh. Ya. Makanya baru-baru dari GBI, BPD, BPH, gereja penuh. Tapi apakah di dalam gereja itu banyak orang yang terpilih? Mereka dapat gereja, ya. Cara-caranya, ya kesukaannya, karena dikasih makan, ya karena dikasih apa, ya karena dapat duit, karena banyak teman, ya masa bisnis, maka gereja semakin besar. Ya. Dan bukan saja cuma GBI Anugerah yang digoncang, banyak sekali. Saya berkomunikasi dengan gembala-gembala, ya rata-rata mereka dikerjai depannya. Ya. Bukan saja dari GBI, dari gereja-gereja dominasi lain juga begitu. Jemaatnya hancur. Ada yang hilang 50%, ada yang hilang 60%. Nah inilah kenapa? Karena setan bekerja. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap boleh hidup
di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu tema firman Tuhan yang Tuhan berikan hari ini, kita harus penuh Roh. Nah, kita baca dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Mari kita baca dengan suara nyaring perlahan dan merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita boleh menjadi orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. 1, 2, 3. Dan anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita diingatkan bahwa janganlah kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, segala kekacauan, kedagingan itu timbul semua. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Pertanyaan, mengapa kita harus penuh dengan Roh? Ini yang masalah yang harus kita tahu, sehingga kita menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Kita beribadah tidak sia-sia. Mungkin kita beribadah, tapi pikiran kita, hati kita melayani, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Ini waktunya supaya kita tahu mengapa kita harus penuh dengan Roh. Yang pertama, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Coba kita baca Efesus 5 ayat 8 sampai 21. Di firman tadi Efesus 5 ayat 8 sampai yang 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang dahulu saya dan saudara adalah kegelapan, tetapi sekarang saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Karena kita sudah dipanggil diterangi oleh Tuhan, firman Tuhan. Karena terang hanya berbuatan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena terang itu berbuatan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kita harus introspeksi diri kita selalu. Apakah ini sudah berbuahkan kebaikan dalam hidup saya sebagai orang Kristen, sebagai pelayan saya di gereja? Apakah kebaikan dan kebenaran, keadilan dan kebenaran itu ada dalam Tuhan? Bukan kebenaran dan keadilan bagi saya, tapi dalam firman, ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya melayani sebagai gembala, tapi hati saya tidak terpaut kepada firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuatan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Akui kalau sampai saat ini masih ada perbuatan-perbuatan yang terselubung, karena hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Mungkin kita melayani tapi kita tidak sungguh-sungguh. Kita asal-asalan. Mungkin kita ke gereja tetapi hati kita jauh, pikiran kita jauh di luar. Ya. Kesenangan kita, pikiran kita besar. Nah, jangan perbuatan-perbuatan itu jauhkan dari kehidupan kita. Ya. Sebab karena firman Tuhan di ayat 12 menyebutkan saja
apapun yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Sekalipun kita di mana, di dalam kamar, di dalam mana tempat-tempat, di market, di mana, itu sangat memalukan. Ya. Jangan sebut itu. Ya. Karena apa saja dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersebut telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Dari kehidupan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, itu antara kita menjadi anak terang atau masih menjadi anak gelap. Saya kaget juga, saudara. Saya banyak lihat anak-anak pelayanan hebat luar biasa, wih, dahsyat. Tapi di sisi lain, videonya muncul, dia bawa orang tuanya yang tidak bisa jalan dan kursi roda pergi di tempat-tempat sembahyang arwah. Dia bilang, puji Tuhan, orang tua saya masih boleh datang ke tempat arwah itu. Apakah ini logika? Benar apa tidak? Inilah perbuatan-perbuatan kehidupan kita nyata. Kita adalah Injil yang terbuka, dilihat banyak orang. Di satu sisi tidak hebat memuji bahwa firman lagi loh. Saya baru lihat video ini. Sudah mengaku hebat dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia bawa ibunya dan kereta lumpur itu bawa ke tempat ibadahnya mereka ibunya. Dan dia berkata, puji Tuhan, mama saya masih bisa datang tempat arwah-arwah. Akhirnya kita. Inilah yang firman Tuhan mengatakan. Ya. Telanjangi. Sebetulnya kalau terang itu sudah menjadi nampak di kita, maka itu akan terlihat. Menyebut saja jangan. Kesaksian saya 2 hari yang lalu, ada seorang cewek, dia minta berteman dengan saya. Saya nggak mudah berteman dengan orang kalau dia tidak buka dia punya status. Nah, saya tolak. Dan hampir setiap hari ada 5-6 orang. Kebetulan 2 kemarin. Statusnya ada seorang cewek. Saya statusnya saya dia berpisah. Sudah ngobrol melalui ini, dia bilang saya mau sharing. Apa bisa kok? Ini nomor WA saya. Ternyata dia orang Kristen, saudara. Ya, dia mengaku suaminya itu pimpinan dari bank pemerintah. Ya, saya pikir mungkin orang di seberang. Dan saya tidak tanya lagi. Lalu dia hidupnya sungguh luar biasa menderita. Mungkin dilihat orang hebat, tapi dia perlihatkan saya fotonya. Saya bilang, kau jangan marah. Kalau saya lihat kau punya foto, saya sudah bisa tahu. Tak ada sukacita. Ya kok bisa tahu? Saya iya. Firman Tuhan yang mengatakan, apapun yang ada di hati itu akan terpancar. Ya memang kok saya lagi sedih karena saya sudah pisah. Anaknya masih dikandung, suaminya sudah banyak alasannya, lemburlah, tidak pulanglah, kerjalah, apalah. Akhirnya mulai buat onar ya di dalam rumah. Orang kaya loh. Jadi ada kebunnya, di rumahnya ada sendiri, ya.
mobilnya ada apa itu? Makanya saya tadi tanya anak saya, mahal tidak itu Mini Cooper? Wih, anak saya bilang, mahal itu Pak. Siapa bilang saya nggak ada teman Jakarta yang mau dijual? Ada kijanya, ada mobil lainnya lagi apa? Saya nggak tahu. Pokoknya dia lagi sedih. Dan bisa berbicara kayak bisa menangis. Ya saya bilang ya, kamu tetap beribadah ya. Anaknya dua masih kecil. Wih sampai manjanya itu Bapak. Kemarin dia bilang, kok saya dulu ya, minta maaf saya ke dulu bawa anak-anak ke malam minggu saya bawa mereka jalan-jalan. Saya berjalan kemana? Dia bilang ke taman aja. Nah, udah, ada tolong foto kalau di taman. Wih anaknya manja sekali. Saya di bukunya, ada dua-dua lagi. Dia bilang, kok saya itu masih begini tapi luka. Saya kasih tahu dia, ya kenapa? Kamu walaupun sudah begitu, kau berpisah sudah resmi, kau tahu resikonya. Kau masih muda, walaupun 38, cantik kok, ada duitnya. Dan kalau ada waktu kau jalan-jalan sama istri, nanti inap sama saya, kami akan bawa. Anak-anak senang sekali kalau ada orang yang tua, laki-laki. Karena kedua orang tuanya sudah almarhum dan suaminya sudah meninggalkan dia. Jadi dia repot. Ya lumayan lah, dagangannya semua barang-barang impor, tas-tas wanita, dan tas-tas yang mahal-mahal. Nah itulah saya berkomunikasi dia sampai malam dan dia minta habis, kita sharing. Saya bilang kau harus kuat. Walaupun keadaanmu begitu sekarang, kau tetap harus jadi terang, jadi anak-anak terang. Karena kau sudah orang percaya, jangan sampai kau kami penuhi sehingga kau selalu sedih, selalu kecewa. Jadi bagaimana caranya? Ya, kau belajar. Bagaimana kau dekatkan hatimu dengan Tuhan. Kau serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Sehingga bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saat itulah Roh Kudus akan bekerja di hidup. Dan dia akan menerangi hidupmu menjadi anak-anak terang yang boleh menjadi saksi Kristus di mana-pun. Ya oke kok malam jam 11 lewat nanti tidak lanjut lagi saya capek oke ya. Nah itu saya lagi kalau firman Tuhan tadi di ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak harusnya terang. Kehidupan saudara, apapun yang saudara kerjakan, pelayanan ataupun pegawai, saudara harus menjadi terang dimanapun saudara. Ya, kalau saudara dipenuhi Roh, kalau tidak, wah saya nggak tahu lah. Ya. Makanya gereja ada penuh. Tapi apa kebenaran semua itu akan diselamatkan Tuhan. Motivasi kita hanya Tuhan yang tahu. Lewat apa? Kehidupan kita itu nyata. Kita sudah menjadi anak-anak terang atau kita masih dalam kegelapan. Nah banyak anak-anak terang itu sekarang dikuasai iblis dengan cara-cara duniawi supaya ditarik menjadi gelap. Karena iblis tidak pernah berhenti mau merusak kita. Lewat apa? Media komunikasi. Ya. Lewat apa? Kesenangan dunia. Ya. Lewat ibadah. Iya. Dengan cara-cara dunia. Ya. Saya ketemu beberapa gembala. Mereka pada mengeluh. Maka ada gereja baru. Ya. Dikasih makan. Wih, perlu dimakan. Setelah tidak dikasih makan, hilang sesak. Dipanggil, pindah lagi ke gereja lain.
mari penuh lagi, kasih makan lagi. Nah itulah manusia itu masih bisa dinilai dia sudah terang atau masih dalam kegelapan. Mungkin dia dulu terang, tapi karena kenikmatan dunia, ya dia diajak. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga, harus berdoa, harus penuh dengan roh, supaya roh itu akan mengajar kita. Ya. Itulah sebabnya kata ayat 14, bangunlah, ya, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Itulah menjadi anak-anak terang. Kelihatan, iya kelihatan, karena kita sudah hidup dalam terang. Kita sudah dimerdekakan dengan Tuhan lewat apa? Darahnya. Seharusnya kita berubah. Harusnya kita berubah menjadi anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. Yang kehidupan kita terselubung. Tahu kalau orang buta gelap, tak melihat, tak main laba-laba, ya tak. Tapi kalau terang, kita tahu di mana jalan, di mana lampu, di mana lemari. Nah begitulah kehidupan kita sebagai orang yang dipenuhi roh. Itu kelihatan lewat kehidupan kita sehari-hari, perkataan pergaulan kita, pelayanan kita, ditahu semua. Pasti kau ketahuan. Itulah anak-anak terang. Kenapa bisa jadi terang? Harus penuh dengan roh. Yang kedua, mengapa kita harus penuh dengan roh? Karena hidup manusia penuh dengan kedagingan. Ini yang susah kita lawan. Banyak orang bilang, aku kalau semakin mau dekat dengan Tuhan, susah. Banyak yang buat benar. Iya, ini hampir seluruh tubuh kita penuh dengan daging. Mana yang tidak ada daging? Itulah sebabnya kita harus penuh dengan roh. Karena hidup manusia penuh dengan kedagingan. Coba kita baca Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Berikutnya berjudul apa? Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat mengingatkan kita akan dosa. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa ditiadakan. Betul kita hidup dalam kasih karunia, tapi hukum Taurat itu mengingatkan kita akan 10 perintah Tuhan. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan pokoknya 10 perintah Tuhan. Ya. Sehingga kita harus ingat itu. Kalau kita sudah hidup dalam hukum kasih karunia Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak terang. Maka itulah anak-anak kegelapan itu, kita jangan lakukan lagi itu. Membunuh, cemburu, sombong, dan segala macam, tidak menghormati orang tua. Kalau itu menandakan perbuatan kita itu, maka kita masih hidup dalam hukum Taurat, belum hidup dalam kasih karunia. Kita belum menjadi terang. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percampuran. Nah, seperti tadi, ya saya terangkan perempuan itu kasihan, ya. Setiap hari nangis. Kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak berbicara, ya, bukan berbicara masalah penyembahan berhala. Ya seperti itu tadi kesaksian saya. Dia haleluya luar biasa melayani dipakai Tuhan katanya begini. Tapi dia bawa itu pergi penyembah berhala. Lalu dia puji Tuhan, mama saya masih bisa datang. Wah, puji Tuhan. Akhirnya kita sih. Ya. Sihir, ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Banyak loh anak-anak. Percenderaan, roh pemecah. Oh, baru saya bicara tadi juga di bawah. Tapi saya nggak usah sebut karena itu bukan masalah di gereja, tapi ada masalah sesuatu pemeliharaan binatang menyangkut. Dia bilang orang ini, kalau saya bagaimana Pak? Saya dikeluarkan. Karena itu pemecah. Menurut Paulus bagaimana? Kebetulan dia bukan orang Tuhan, ya, dan menyangkut saya. Saya setuju. Untuk apa kita pelihara orang-orang? Dia ada di hidup kita, tapi jadi penalu. Ya seperti itu tadi di bawah, makanya saya agak lama. Masalah bukan masalah, hanya masalah pemeliharaan. Jangan tolong ini lah bosnya. Saya kira begitu nih bos. Itu namanya pagar tanaman. Sudah saya mau naik dulu lah. Nanti kita bicara lagi dah. Pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kata firman Tuhan, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal sedemikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Janganlah kita tidak hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itulah kehidupan kita. Kita manusia pendaki. Tapi kalau kita sudah hidup diterangi oleh firman Tuhan, harusnya semua perbuatan daging itu dijauhkan. Perjuangan memang tidak mudah, saudara. Ya. Saya sudah bersaksi berkali-kali. Waktu saya bersedia untuk melayani Tuhan, baru berdoa. Saya bilang, Tuhan, cabut mataku satu, agar saya masuk ke surga, daripada saya punya mata dua, tapi saya tidak masuk ke surga. Karena saya tahu diri saya. Saya tahu diri saya itu suka wanita. Itulah yang membuat saya. Saya tidak mau seperti itu. Jangan kita tidak hormat. Ada orang kan suka dihormati. Ya. Banyak saudara. Jangan kita saling menantang. Jangan dengki. Banyak gembala-gembala suka dihormati, saudara. Yang karena tasnya di parkiran khusus, ada yang komplek dari gereja kan. Kenapa kalau mobilnya Pak Kepala bisa parkir di sini, mobil kita tak bisa di ruangan itu masuk, padahal masih banyak parkiran. Saya juga pernah mengalami hal begitu, karena dia undang. Setelah tidak cari tempat parkir susah, karena dia kekaya, saya pikir ya saya bisa masuk parkir. Dilarang sama-sama. Tapi apa? Lucu kan? Dan itu banyak kali, bukan saja di gereja, di tempat parkir, di Jalan Sumba. Hari itu saya pergi mencari sesuatu. Saya tahu saya ini orang sehat, orang sadar bahwa saya nggak mau parkir di depan itunya orang. Keluar sempat. Pak, jangan parkir di situ. Loh, ini kan jalanan umum. Saya tidak parkir di Anda punya tembok. Ini tembok rumah, ya. Saya parkir di sini. Pintu di sini masih jauh lebar. Ternyata saya nggak tahu bahwa itu seorang gereja. Keluar. Saya tak tahu dia gembala atau apa, atau dia orang topnya sisa satu gereja besar. Dia bukan aja, Pak sama oh ya, wah hebat ya. Gimana iya? Apa kabar Pak Bro? Baik-baik. Seorang ibu juga agak juara. Kenapa Pak Bro parkir jauh sekali? Iya, saya parkir saja di sini. Sampahmu keluar, nggak bisa parkir. Wih, masa Pak Bro sama iya? Sorry Pak Bro kau gitu. Apa? Kenapa kita ajar orang? Harusnya kita sebagai orang jawab di gereja itu harus tidak memberikan arahan. Kaget gitu. Seorang ibu, saya nggak tahu dia majelis atau apa di sana gereja besar. Dia kenal, kaget sama. Dan iya, saya ditegur nanti. Maka saya sudah parkir di situ. Saya ditegur. Yang pasti saya percaya dia diperintah sama pimpinannya. Jangan ada parkir di depan. Iya, kita hidup sebagai ngomong hebat, khotbah hebat. Kelihatan tak? Kelihatan. Makanya
kita harus tinggalkan. Susah, iya. Jadi injak-injak. Nah, sebab itu saya selalu berdoa, Tuhan, sentuh hatiku, Tuhan. Seperti apa yang kau kehendaki, Tuhan seperti apa yang kau kehendaki. Karena saya takut. Ini tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Itu yang kita harus lakukan. Kita harus melawan tidak punya kedagingan. Kita harus betul-betul melayani Tuhan, baik sebagai pembicara, sebagai tim pelayan Tuhan. Ubah itu undang supaya kita benar-benar melayani Tuhan. Mau 2-3 orang, Tuhan hadir. Mau kita memberitakan firman lewat Facebook, lewat apa, buktikan orang berselesai. Jadi hidup kita penuh daging, kesombongan, keangkuhan, tidak mau taat, ya. Itu berarti manusia daging. Jadi kita harus penuh dengan roh. Minta Roh Kudus selalu hadir di hidup kita. Penuhi hatiku, ubah hidupku, sentuh hatiku, sehingga apapun yang terjadi, dia akan menolong kita. Yang ketiga, mengapa kita harus penuh dengan roh? Karena ini yang sangat penting. Karena dia yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah dia katakan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya, yang akan mengingatkan kepada saudara dan saya akan semua yang telah dia katakan kepada kita. Itu sangat penting. Makanya firman Tuhan berkata, ada sekarang orang yang mulai masuk kelas 2, saya tidak tahu dia siapa, saya lupa, ya di grup saya itu dari SD. Selalu kasih firman Tuhan, selalu kasih firman Tuhan. Tapi ayat-ayat, dan dia kasih kemarin itu, carilah dahulu kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan. Dia bilang, inilah ayat Alkitab yang dari Kejadian sampai Wahyu, ini yang terpenting saudara. Memang betul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena dia yang akan mengajar kita. Kalau kita sudah melakukan itu, Roh ada dalam hidup kita, maka dia akan mengajar kita, mengingatkan kita, ya, apa yang firman perkatakan, sehingga hidup kita itu tidak salah melangkah. Hidup kita menjadi terang. Karena Roh Kudus itu saya ilustrasikan berkali-kali seperti rem mobil atau motor. Kalau kita mau melangkah ada lubang atau ada orang, tidak jalan. Kita mau berjalan dalam kegelapan, kita mau dihasut apa, diajar orang untuk segala-gala yang di luar kehendak Tuhan. Dia akan ingatkan kita, percayalah, pasti Tuhan ingatkan. Cuma kadang kita keras kepala, karena kedagingan lebih banyak. Biar sudah konseling, tetap menganggap itu yang dia lakukan yang terbaik. Tidak ada pilihan lain. Mulai melenceng. Ya, saya kan hanya mau melayani Tuhan. Saya kan tidak mau begini, tidak mau begitu.
sudah di konseling tetap keras hati. Padahal harusnya dia tahu kalau orang yang ada Roh Kudus, apalagi orang diurapi, orang yang itu harus mengerti. Pasti dia diingatkan, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya. Mengingatkan kita. Apa yang telah Tuhan katakan? Pasti Tuhan ingatkan kita. Kalau orang ada Roh Kudus dalam hidupnya, tapi kalau orang asal-asalan saja, saya nggak tahu. Makanya pernah beberapa kali saya khotbah tentang orang bermasalah. Dan saya pernah bertanyakan, kenapa Bapak Gembala mengajar orang untuk bermasalah? Nah, pernah saya baca di Alkitab orang mengajarkan orang bermasalah? Enggak. Karena Roh Kudus itu milik Tuhan. Masa mau diajarkan? Harus saudara datang serahkan hidupmu, baru dia bekerja. Makanya gereja itu sekarang saya lihat jangan rame-rame sekali bahasa roh. Karena dua gereja besar pernah saya konseling dalam mereka. Di mana ayatnya? Saya belum pernah tahu ayatnya. Yang lucu lagi, ada jemaat Tuhan, bukan jemaat ya, menganggap pelayan Tuhan. Orang mati di depan saya, sudah mati. Dia orang bilang minyak urapan. Saya bilang, ini kenapa? Gimana ayatnya itu? Firman Tuhan saja mengatakan kalau orang sudah mati, dua pilihan surga atau neraka. Tak ada macam itu. Kok kau urapi di muka mata aku karena saya membantu orang Tuhan sampai napas terakhirnya saya ada di situ. Dan saya katakan sudah meninggal Tuhan. Datanglah dia, wah berdoa lagi masih keluar minyak urapannya, diurapi mayat orang tua. Akhirnya menikah. Mengatakan dia jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dia diurapi yang ada Roh Kudus. Wah, hebat. Firman Tuhan mengatakan dua pilihan bagi orang: mati, masuk surga atau tidak. Oh, sebab hidup selama tidak masih hidup. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang Tuhan, karena kita sudah diperintahkan supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Apapun penderitaan kita, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, tapi Tuhan ingatkan, ampuni mereka, doakan mereka. Bisa sekejap saat itu, ya, namanya manusia. Tapi lewat itu Tuhan ingatkan kita untuk mengampuni, untuk mendoakan dia. Kenapa? Itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau tanpa kita mengampuni dosa orang, maka dosa kita tidak diampuni. Berarti kita juga tidak masuk surga. Mungkin saat itu oke lah, ya, namanya manusia juga mungkin karena dikasih malu, dikasih apa, atau dia ditentang atau apa, ya nggak boleh. Tapi pulang itu kita diingatkan. Perlukah kita minta maaf? Enggak, cukup kita tahu bahwa dia sudah tidak. Kalau dia tetap berkeras hati, urusannya. Tak perlu itu minta maaf. Kalau kau sudah datang, itu namanya sudah minta maaf. Nah, sudah tahu kesalahan kita. Nah, itulah Roh Kudus mengajarkan kita. Itulah gunanya setiap kita harus dipenuhi Roh supaya kita menjadi terang. Lewat apa? Perkataan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, ibadat kita. Ya. Jangan kita pelayanan hebat, haleluya, haleluya.
Terlalu banyak saya lihat contoh-contoh itu yang saya lihat. Jadi harus kita awas diri. Kita harus ingat firman Tuhan. Di mana kita boleh ingat kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana dia menyampaikan kalau dia tidak dipanggil Tuhan? Tentu orang yang menyampaikan firman Tuhan itu betul-betul dipanggil Tuhan, diubah hidupnya seperti Saulus jadi Paulus. Karena hati-hati, Tuhan ingatkan kita semua, banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, ya, gembala pencuri domba, gembala upahan, itu semua ada. Hati-hati, ya. Itu Tuhan ingatkan. Nah, kalau orang sudah dipenuhi roh, kita tahu, beda kan? Coba kita baca satu contoh yang paling baik. Ya. Kisah Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Kisah Rasul 7 ya, ayat 59 sampai 60. Tentang siapa? Stefanus. Kita tahu Stefanus, orang yang penuh dengan roh. Saya baca mulai dari ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan tinggi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu mereka. Mereka menyeretnya keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus waktu itu belum bertobat. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut dan berseru dengan suaranya, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah. Inilah orang yang sudah dipenuhi roh, yang membalas kejahatannya. Dia mau dibunuh, dilempar, disayap, luar biasa penderitaan. Tidak hanya ditusuk pisau, dah sakitnya orang. Berdiri, lari makin takut. Ini dia ada di sepatu, dilempar batu sampai mati. Tapi dia hanya berdoa, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Yang perkataan itu bukan hati. Inilah orang yang penuh dengan roh. Ini kita harus lupa, tak mudah. Dengan cara setiap hari kita. Apalagi saya, sebagai orang yang pernah hidup 33 tahun dalam pekerjaan kuasa-kuasa Islam. Kalau orang menyakiti hati saya dulu, saya suruh dia makan, puas-puas. Saya jamu dia 3 minggu, selesai. Orang yang kaya, sekaya apapun juga, kalau dia hina-hina saya kasih tahu dia, 3 bulan saya mau lihat ke bangkrut. Itu tidak benar. Itulah yang perlu saya diproses setiap hari. Diingatkan akan Roh Kudus. Itu kulakukan dulu. Ada yang bilang, kenapa kau pernah tinggalkan itu kan baik. Menyembuhkan orang patah, orang apa. Baik itu kelihatannya. Tetapi isi hatinya, jangan sakiti saya terlalu lebih-lebih. Saya akan membalas. Inilah yang harus saya rubah dalam hidup saya.
33 tahun. Makanya saya minta Tuhan, kalau boleh Tuhan layani, saya mau melayani engkau sampai usia 85 tahun. Kenapa? Supaya saya melebihi pelayanan saya yang 33 tahun. Melebihi. Kalau saya Tuhan pakai sampai 85 tahun, berarti saya sudah melebihi 35 tahun pelayanan. Tapi biarlah Tuhan kehendak-Mu yang cari. Kalau Tuhan pun mau saya 100 tahun, saya siap dan saya percaya Tuhan selalu memberikan terbaik. Itulah proses. Tidak harus diingatkan sama Tuhan, firman Tuhan, untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan, mengampuni. Dia Stefanus, dia raja baru. Gampang, tak mudah. Tapi proses itu akan berjalan selama kita hidup. Karena setan tidak pernah berhenti mencari kelemahan kita. Begitu kita lengah, dia masuk. Dan dia mengacaukan kehidupan kita, melayani kita tidak sungguh hati, ya. Beribadah kita tidak sungguh hati. Kita cari motivasi yang lain. Mungkin di gereja besar ada duitnya, banyak teman, banyak pekerja, ya. Itu dari dulu. Ada teman saya, teman sekantor saya, hebat. Dulu dia di satu gereja di Bekasi. Dia pindah. Sebab kenapa kok pindah? Dia pasal di sana gereja besar kan, banyak teman. Dapat cari bisnis. Lah ini ABMS. Ya. Enak, banyak bergaul, gampang, senang-senang, pesta-pesta. Ya. Ini motivasi orang beribadah, melayani Tuhan. Itu nggak benar, itu nggak jadi terang. Dan saya pastikan itu Roh Kudus ada. Karena dia mau tenar, bukan Tuhan yang tenar. Bukan mengandalkan Tuhan bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Napas kita ini dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak mau, hari ini saya nggak berdiri di depan. Jadi hati-hati. Ikut Yesus itu tidak mudah. Makanya dulu firman Tuhan mengatakan, kedaginganmu itu harus disalibkan. Enak tak? Ya Saulus jadi Paulus, enak tak? Menderita kan di penjara apa padahal dulu dia tangkap orang. Tapi adakah Tuhan melupakan? Waktu dia di penjara dia berdoa, Tuhan bantu dia. Dan telah Mesa Abednego teman. Tapi itulah ujian iman. Tidak serta-merta tidak sudah melayani di mimbar, tidak sudah melayani di ini. Kalau kita tidak mau diubahkan, tidak mau penuh dengan Roh Kudus, tidak mau buka hati, akhirnya kita jadi orang yang terpanggil tapi tidak terpilih. Ya. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus penuh dengan Roh? Supaya apa? Tidak menerima kuasa dan tidak akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di dalam keluarga kita, di seluruh Yudea, di tetangga-tetangga kita, di tempat kerja, di Samaria, ya, di tempat kita kerja, sampai ke ujung bumi. Coba baca Kisah 21 ayat 8. Apa kata firman? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dalam keluarga kita sendiri, di seluruh Yudea, tetangga-tetangga kita di mana kita bekerja, dan Samaria, dan sampai ke ujung
Nah, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kalau kita tidak dipenuhi Roh, ya, hidup kita menjadi anak-anak gelap sama yang dulu. Ya. Hidup kita penuh dengan kedagingan. Ya. Mau dihormati, mau disanjung-sanjung, suka pesta pora, ya. Mau senang yang begitu. Ya. Bagaimana? Kita mau bicara apa? Contohnya seperti saya tadi katakan, dia sudah bersaksi hebat di melayani Tuhan, dipakai Tuhan, tapi mengurapi orang mati dalam minyak ulama, lagi kado. Dia seorang orang tuanya pergi tempat berhala, penyembah berhala, orang mayat, orang mati. Wah, puji Tuhan, mamaku masih bisa datang. Logika dong, menjadi terangkan kita. Bisa mengajak orang ke tempat-tempat lain karena ada makanan, karena ada hewan. Harusnya kita mengajak orang ke tempat yang sesuai. Tidak setuju dengan orang-orang yang mau berselingkuh. Wah, tidak menjadi orang yang makan duit. Ini semua tidak beres, kita dirusak. Ini pekerjaan setan. Tuhan mau tidak mengajak keluarga kita, mengajak sahabat kita untuk bertobat. Itu bertobat. Apalagi kalau orang Kristen, ajak mereka untuk bertobat, bukan untuk mencari kesenangan duniawi. Kalau kita jadi orang begitu, bagaimana kita masih bisa menjadi saksi Kristus? Orang kosong. Nah, bagaimana kita boleh menjadi saksi Kristus kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita? Orang lihat hidup kita, orang lihat perbuatan kita, pelayanan kita. Bagaimana? Beberapa hari saya ketemu kepala-kepala, udah ada mengeluh, jemaatnya hilang. Tapi saya juga begitu. Dia ya apa saya dengan dia. Tapi tetaplah berdoa. Karena jemaat itu bukan kita punya, Tuhan punya. Kalau jemaat yang benar, itu akan bertumbuh. Tapi kalau jemaatnya yang senang masih duniawi, kedagingan, iya akhirnya pasti cari yang begitu. Ya pasti cari gereja yang begitu. Ada lagi yang berkata, wih Bapak, dulu itu di sana penuh waktu orang buka. Dia dikasih makan, dia dikasih apa? Sekalinya berhenti dikasih makan, gila. Tinggal dalam 4 orang. Dan bukan saya tutup bala, karena saya biasa komunikasi ya. Walaupun saya tua, saya tidak keluar, tapi biasa tetap saya kontak. Aku kontak ya, sebentar tetap melayani. Apalagi akhir-akhir ini, ya fisik saya semakin lemah. Makanya itu saya mengharapkan ada yang bisa melanjutkan karir dengan kebenaran firman, bukan dengan macam-macam kesenangan-kesenangan. Karena kita tidak membawa orang kepada keselamatan, tapi kita membawa orang kepada kedagingan. Dan kalau kita hidup dengan daging, kata firman Tuhan, kita tidak menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Dan kalau kita masih mau suka hidup daging dengan motivasi melayani Tuhan atau menjadi jemaat yang wah suka korak-korak, kita tidak akan menjadi saksi. Karena memang saat ini banyak nabi palsu, banyak setan yang bekerja. Karena dia diberi kuasa loh.
Jangan kira setan tidak diberi kuasa. Setan diberi kuasa. Ya. Tapi tidak harus hidup dalam Tuhan supaya setan dipencam. Itulah saya lama berkumpul. Karena setan itu ada di saya 33 tahun. Hidup di saya. Apa saja yang bisa saya lakukan? Kamu tembak saya peluru begini mental. Kamu potong saya, tidak tembus. Itu sombong, ya kan? Itulah pergumulan saya. Supaya Tuhan bersihkan saya. Kenapa kita perlu penolong? Ini yang harus kita tahu benar-benar. Yesus sendiri diutus Bapa sebagai manusia 100%. Dia juga dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dunia ini setan sudah diberi kuasa. Yesus pun dipenuhi Roh Kudus waktu dibaptis sebagai manusia. Kenapa? Dia akan mengalami hal-hal yang seperti saudara dan saya alami. Coba kita baca kalau tidak mau tahu kebenaran. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Supaya kita sadar semua. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan. Ilahi iman, sifat baik-baiknya. Pencobaan di padang gurun. Ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Sengaja dibawa ke situ. Roh Kudus yang bawa ke situ. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar karena memang berpuasa. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ya, suruhlah batu ini menjadi roti. Kita lapar yang 40 hari. Ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian setan ini membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Wah, kemewahan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ini iblis ya. Kepada siapa saja aku berikan yang aku kehendaki. Berarti ke Yesus tak mungkin dia melakukan kan? Kepada siapa? Kepada kita, kepada orang-orang percaya, kepada pendeta, kepada gembala, kepada pemain musik, pemain kapal, kaborin, segala macam jemaat. Jadi jika engkau menyembah aku, dia tidak sadar. Kita sudah lari ke penyembahan berhala. Dari penyembahan berhala bukan saja patung, makanan lebih hebat dari Yesus. Ya. Sekolah santai lebih hebat dari Yesus. 7 hari Tuhan berkati, hari ke-6 tidak berhenti. Seluruh itu akan jadi milikmu. Jangan mimpi gereja dong hari Minggu, ada pesta, ada apa. Ya. Jangan seluruh itu jadi milik. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kembali Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah yang engkau menyembah. Inilah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yesus sebagai manusia 100%. Dia waktu dibaptis Roh Kudus turun atas dia, sehingga dia boleh mengawal. Ya. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah.
Ini yang ketiga kali. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Wah. Ya. Dia bilang, kalau kau anak Allah, kau Yesus, jatuhkan dirimu dari hubungan mereka. Kan dia tahu orang biasa sombong, ya nggak? Ya nggak? Lapar, ada bikin roti, itu coba-coba. Kan pasti orang biasa sombong, kegau kan. Ayo, cuk, apa jadi roti. Nah, oh kemudian saya jatuhkan diriku, pasti saya selamat. Itu sombong. Tapi kata Yesus apa? Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya kepadamu untuk melindungi. Ini setan. Hebat kan? Firman Tuhan. Oh, dia akan bawa malaikat-malaikatnya melindungi kau. Ya kan? Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, ya, supaya kakimu Yesus jangan terangkut kepada batu. Hebat kan? Percaya kekuasaan. Kalau bicara masalah kuasa Tuhan, ya. Kenapa malaikat tahu? Karena malaikat itu sebetulnya malaikat Tuhan, tapi sombong. Enak dari Tuhan usir. Dan mereka akan menatang kau di atas tangan. Yesus menjawab kata. Yesus menjawab. Kata firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mahir semuanya pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik banyak. Percuma, masih menunggu waktu yang baik. Waktu Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus berdoa di taman Getsemani. Yesus katakan sama muridnya, berdoa dan bergerak, tidur. Terus tidur. Akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dicobain lah, disiksa, dihianati sama murid, dijual, dia berpencar, ya, ditangkap. Padahal Yesus sudah baik ini sama murid-murid. Itulah murid Yesus, belum tentu orang melayani, belum tentu jemaat yang taat atau apa, pendeta atau apa, itu tidak pernah. Yesus dicoba. Jadi kehidupan Yesus itu mulai dibawa sampai sana terus sampai diajak batu-batu jadikan roti, ya kan? Lompat kau dari atas, pasti ada malaikat lompat kau. Tapi Yesus bilang, jangan kau mencobai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tahu dia pribadi 100% manusia, dia perlu roh. Dia perlu ada Roh Kudus. Sehingga waktu dia dibaptis, itu Roh Allah ada. Inilah anakku yang aku kasih, kepadamulah aku berkenan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi mari buka hati, katakan ini aku tahu aku tidak mampu apa. Karena Yesus sudah sebelum naik ke surga, dia sudah memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita yang memintanya, supaya dia yang menuntun kita, mengajar kita, supaya kita menjadi terang karena dia, bukan karena kedagingan kita atau kesombongan kita. Ini contoh Yesus, dia tidak sombong. Kalau dia mau pergi mujizat apa tuh? Kenapa nggak bisa bikin batu jadi apa roti? Kenapa nggak bisa lompat ke dalam kita akan mati? Ya kan? Semua nggak bisa kan semua. Tapi Tuhan Yesus itu memperlihatkan kuasa Roh Kudus yang ada. Oleh sebab itu, buka hati. Jangan kita menjadi umat Tuhan hebat kelihatan, jago khotbah, jago pelayanan, wah hebat, tiap minggu ke gereja, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Tidak jadi kemudian. Tapi kalau Roh Kudus ada selalu di hidup kita,
maka kita akan berkata seperti ini. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Karena kita tahu Tuhan yang punya berkat, betul nggak? Ya, kita akan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allah, ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau ada godaan, ya kita harus jawab seperti ini. Yang ketiga, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Usir kalau ada model-model begitu yang datang. Karena itu perbuatan-perbuatan jahat dan tidak akan masuk ke dalam surga. Walaupun tiap minggu, tiap hari kita ke gereja, pelayanan ini, pelayanan itu, kalau motivasi kita tidak benar, percaya saya, bukan tempat kita di surga. Makanya orang itu mudah sekali berbicara. Kalau ada orang maju, sudah menyelesaikan pertandingan dan masuk ke surga. Apa bilang? Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadilah orang Kristen yang hidup dipenuhi roh, sehingga kita menjadi terang, baik dalam pelayanan, baik dimanapun juga, di rumah, di mana, di keluarga, sampai ujung orang akan tahu. Berubahlah, karena tanpa itu kita tidak akan masuk ke kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari saya undang pemain musik. Kita yang rindu diubah, rindu dipenuhi roh, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Naik pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala hati dan hidup. Judulnya bagaikan bencana siap seperti ini. Bagaikan bencana siap. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Mari saya undang dengan hormat. Dengan urapan Buka hati. kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasih. Mereka mau memuliakan nama. Mari Tuhan, bentuk mereka menjadi bejana yang indah di hadapan, sehingga mereka dimanapun berada selalu mengingat apa yang Engkau sudah firmankan. Kehidupan mereka sungguh menyenangkan hati. Pujian penyembahan mereka menjadi dupa yang harum dan manis. Kebenaran firman-Mu menyentuh hidup mereka, mengubah sehingga mereka menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang punya kerajaan Allah. Mereka lah yang hidup berkenan di hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan sentuh hati, ubah hidup mereka menjadi seperti apa yang Kau inginkan. Bentuk mereka, bentuk kami semua Tuhan. Sentuh hati kami, ubah hidup kami bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti Engkau membersihkan kami, hingga Engkau mendapati kami menjadi emas yang murni untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari. Hamba percaya benih firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba tidak akan kembali sia-sia, tapi sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, maka berbuah lebat, berhormat, kemuliaan hanya bagi nama. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya sudah diberkati oleh kebenaran firman, dan Tuhan mengubahkan mereka. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan dan siap diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pelayan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan berikan persembahan kita. Kita mau siapkan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Sekali lagi satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mau memberikan persembahan korban syukur kami. Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini, yang mengembalikan milik-Mu juga Tuhan, memberkati, membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi